Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Haryanto dari Perbankan Syariah D semester 5. NIM saya 1808203125. Saya dari kelompok 7 akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pembiayaan. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dalam bank syariah adalah kegiatan penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit. Yang mewajibkan adanya pengembalian dana atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut, bank syariah dibutuhkan analisis pembiayaan bank syariah untuk menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat mengetahui tinggi rendahnya resiko yang ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut, atau diluluskan. Di sini ada jenis aspek yang dianalisa secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada analisa terhadap kemauan bayar, atau biasa disebut analisa kualitatif. Aspek yang dianalisa mencakup karakter atau watak dan komitmen dari nasabah. Yang kedua ada analisa terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa kuantitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kualitatif yaitu menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih. Selanjutnya ada analisa pembiayaan. Yang pertama ada pendekatan analisa pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan. Yang pertama ada pendekatan jaminan. Artinya, bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. Yang kedua ada pendekatan karakter. Artinya, bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. Yang ketiga ada pendapatan kemampuan kepuasan. Artinya bank menganalisa kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. Yang keempat ada pendekatan dengan studi kelayakan. Artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dilakukan atau dijalankan oleh nasabah peminjam. Yang terakhir ada pendekatan fungsi-fungsi bank. Artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Yang kedua ada prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu ada karakter, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Yang kedua itu ada capacity, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Yang ketiga ada kapital, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Yang keempat ada kolateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Yang terakhir ada condition, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C. 1C yaitu constraint, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Selanjutnya, tujuan analisis pembiayaan.
Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan itu ada tiga. Yang pertama, untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam. Yang kedua, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Yang ketiga ada untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Oke, terima kasih. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Diana Bila dari jurusan Perbankan Syariah D semester 5. NIM saya 1808203133. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah itu, yang pertama adalah berkas dan pencatatan. Yang kedua, data pokok dan analisis pendahuluan, yaitu yang terdiri dari realisasi pembelian, produksi, dan penjualan, dan rencana pembelian, produksi, penjualan, lalu jaminan, laporan keuangan, dan data kualitatif dari calon debitur. Lalu yang ketiga, ada penelitian data. Yang keempat, ada penelitian atas realisasi usaha. Yang kelima, ada penelitian atas rencana usaha. Yang keenam, penelitian dan penilaian barang jaminan. Dan yang ketujuh, laporan keuangan dan penelitiannya. Selanjutnya, aspek yang dianalisis. Memang teman-teman, di pembahasan aspek yang dianalisis ini ada 27 aspek yang dianalisis. Banyak sekali ya, karena dalam melakukan pembiayaan bank syariah itu harus teliti dengan menelaah beberapa aspek itu. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pejabat bank dalam melakukan analisis pembiayaan. Di antaranya yaitu yang pertama, aspek yuridis, yang kedua, calon debitur cakap hukum, yang ketiga, usahanya tidak liar, yang keempat, aspek pemasaran, yang kelima, siklus hidup produk, yang keenam, produk substitusi, yang ketujuh, perusahaan pesaing, yang kedelapan, tingkat kemampuan daya beli masyarakat, yang kesembilan, program promosi, yang kesepuluh, daerah pemasarannya. Lalu teman-teman, ada 25 rumusan hasil analisis. Jadi memang untuk melakukan analisis pembiayaan ini bank syariah harus teliti sekali ya. Nah, ada 25 perumusan hasil analisis pembiayaan. Yang pertama, identitas pemohon. Yang kedua, umur calon antara 22 tahun sampai 50 tahun. Yang ketiga, alamat rumah jelas. Jika kontrak, masih berapa tahun calon kontrak. Yang keempat, tempat calon usaha berada di dekat wilayah kerja bank syariah yang bersangkutan. Nah, yang kelima ada identitas usaha. Yang keenam, pengalaman usaha minimal 2 tahun. Yang ketujuh, lokasi usaha strategis. Yang kedelapan, status usaha bukan sambilan. Yang kesembilan, status usaha diprioritaskan milik sendiri. Dan yang ke-10, barang yang dijual atau diproduksi tidak terlalu banyak pesaing dan memang dibutuhkan banyak orang. Nah, itu teman-teman rumusan hasil analisis pembiayaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya ya. Terima kasih. Analisis kualitatif terkait dengan data-data non keuangan nasabah. Metode yang digunakan pada umumnya adalah dengan membandingkan informasi yang ada dengan standar industri, sehingga resiko yang ada dapat dipahami. Ruang lingkup yang dianalisis dibahas dalam pembahasan berikut ini. Yang pertama, manajemen dan usaha. Fungsi dan tujuan manajemen yaitu menilai kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada, menilai pengalaman manajemen sebelumnya atau sukses atau gagal, melihat strategi yang dilakukan untuk akan datang, struktur organisasi yang rapi dan mengacu kepada kepentingan bersama. Data dan dokumen. Nama perusahaan dan manajemen, alamat perusahaan, nomor telepon atau fax, HP dan cabang, jumlah karyawan yang terlibat dan kontak person. Riwayat hidup usaha dan manajemen, PT, CV, firma ada atau ART. Dokumen akte pendirian jika ada, surat referensi atau relasi.
pengalaman manajemen dalam menjalankan usaha. Yang kedua adalah marketing dan produksi. Jenis produk apa yang dijual dan bagaimana tingkat penjualannya. Bahan baku atau kemudahan dan kesulitan. Supplier, investor, lokasi penyimpanan bahan baku dan kualitas hasil produksi. Efisiensi, efektivitas produk dan kapasitas. Teknologi produksi yang digunakan. Strategi pemasaran atau penjualan produksi dan hasil produksi. Ketentuan harga jual dan keuntungan. Yang ketiga ada yuridis atau hukum. Dan yang terakhir ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yaitu yang pertama analisis horizontal untuk membandingkan kinerja usaha nasabah pada periode tertentu sesuai kebutuhan analisis. Rasio dan pos-pos penting laporan posisi keuangan laba rugi yang dibandingkan sesuai dengan kebutuhan analisis, terutama untuk mengetahui rasio pertumbuhan. Yang kedua, analisis vertikal, membandingkan di antara pos penting dalam laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Pos pada laporan posisi keuangan adalah rasio likuiditas dan leverage atau solvabilitas, sedangkan pada laba rugi adalah rasio rentabilitas dan efisiensi. Dan yang kedua, analisis arus kas. Arus kas atau cash flow berupa pemasukan dan pengeluaran kas secara real, sehingga dapat diketahui surplus atau defisitnya, serta sumber-sumber kas yang ada. Analisis arus kas sangat diperlukan dalam pembiayaan dengan pola bagi hasil. Pendekatan yang digunakan adalah dengan memilih ke dalam pos-pos tertentu seperti pos operasional atau non-operasional dan pos-pos lainnya. Yang ketiga ada analisis kebutuhan pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan konsumtif, kegunaan, pendekatan atau modal kerja.